Ada yang komen di di TikTok saya berkomentar seperti ini. Mega menjual pulau, menjual Telkomsel, melindungi para koruptor, ya. Dan Mega jadi presiden hasil kudeta, ya. Untuk yang hasil kudeta mungkin saya belum bisa menjelaskan, ya, karena belum melihat berita begitu detail, ya. Untuk yang melindungi para koruptor dan masalah jual pulau atau Telkomsel, ya, saya mau jelaskan menurut ya bahasa keseharian kita lah, ya. Story saya dulu, ya. Bapak saya dulu kan jual kapleng, ya. Setelah kematian bapak saya, ya, tinggal sisa 2 kapleng, ya. Di sini keluarga saya tuh hancur sehancur-hancurnya, ya, terpuruk ya ibarat sampai delosor lah. Tinggal sisa 2 kapleng. Sedangkan adik saya yang kecil itu mau kerja, untuk naik angkutan jalurnya susah, karena angkutan itu dari rumah saya itu 1 kilometer dari rumah saya, jadi harus jalan dulu atau enggak nyepeda dulu titip ke. Itu akan memakan banyak waktu. Di sini saya ambil solusi untuk melepaskan 2 kapleng ini, ya. Sebetulnya saya sendiri pun belum punya rumah, ya. Karena kebutuhan yang mendesak, akhirnya saya lepas 2 kapleng ini seharga 18 juta, ya, seingat saya 18 juta. Yang 8 juta saya belikan motor adik saya yang terakhir, yang 10 juta saya kasihkan ke ibu saya. Tujuannya apa? Untuk ini, keseharian ini, ya. Ya, anak adik saya waktu itu masih ya sekolah atau kerja itu, ya. Saya masih sekolah, yang terakhir, yang kedua itu kerja kuli bangunan. Dan saya pun ya dengan pernikahan pertama saya itu problem berat, ya. Nah, di situ saya ambil keputusan untuk melepaskan 2 kapleng peninggalan bapak saya. Tujuannya hanya untuk makan dan membayar hutang-hutang, ya, peninggalan bapak saya. Ya, ini sedikit story saya ketika mengambil keputusan. Nah, sekarang saya mau bergeser ke tentang Ibu Mega kabarnya menjual pulau, menjual Telkomsel. Menurut saya pribadi, ya, karena saya posisikan seperti Ibu Mega, saya menjadi Ibu Mega, saya posisikan diri saya sebagai Ibu Mega, ya. Kemungkinan, ya, meski banyak yang lebih pintar dari saya sudah menjelaskan banyak kemungkinan bagi yang berseberangan dengan saya pasti tidak akan bisa menerima. Saya pastikan itu, ya. Ini menurut saya sendiri, ya. Saya posisikan diri saya sebagai Ibu Mega ketika menjadi presiden, ya. Mungkin ada hutang yang hampir jatuh tempo, ya. Dan uang hasil penjualan itu, ini pemikiran menurut Anda, ya. Saya posisikan pemikiran saya ini menurut pemikiran Anda, ya. Hasil jual pulau Telkomsel untuk siapa? Apakah untuk pribadi Ibu Mega dan PDI? Tentunya tidak. Mungkin saat itu negara lagi darurat karena habis reformasi, ya. Itu ekonomi kan pasti labil, ya. Nah, mungkin di situ Ibu Mega mengambil keputusan yang mungkin dilihat rakyat kurang bagus. Padahal situasi yang sangat penting itu mengharuskan melepaskan atau menjual sesuatu supaya apa? Untuk bisa menutup perekonomian negara kita. Ya, saya melihatnya di situ, ya. Nah, apakah untuk PDIP? Apakah untuk Ibu Mega? Tidak, ya. Ya, ini semata-mata untuk negara. Karena apa? Ya, hutang
sebelum Ibu Mega itu hutang itu sudah ada, dan setiap tahun bahkan mungkin setiap bulan ada yang harus dicicil ya. Ketika posisi itu Ibu Mega menjadi presiden dan ada tanggungan hutang yang harus dibayar ya, ya mungkin itu tindakan sikap yang dilakukan Ibu Mega, ini menurut saya ya, untuk menjelaskan Ibu Mega melindungi para koruptor ya. Ibu Mega cuma dua tahun doang loh. Sekarang lihat saja Pak Jokowi, lihat itu para ketumnya, apa enggak koruptor ya. Capres 02 itu food estate ya, pembelian pesawat bekas ya, tanah-tanah negara yang dipegang hak guna bersama itu belum dikembalikan ya. Para ketum yang sekarang ada di belakang Pak Jokowi itu apa enggak bermasalah? Bermasalah semua ya. Lebih kalau dihitung-hitung lebih parah mana ya, selama Pak Jokowi menjadi presiden 10 tahun ya. Siapa itu di belakang para semuanya itu dengan koalisi Kim Plusnya itu ya. Sedangkan Ibu Mega ya 2 tahun tapi harus mengambil keputusan yang sangat-sangat sulit ya, mungkin di mata rakyat itu keputusan yang kurang baik, keputusan yang kurang well. Tapi jika keadaan yang memaksa harus menjual sesuatu demi membayar hutang atau demi menambah keuangan negara ya, itu pasti akan dilakukan. Seperti story saya di awal tadi ya. Mungkin cukup di sini. Kalau masalah kudeta saya kurang begitu memahami ya, ini sepengetahuan saya pakai bahasa keseharian saya ya, karena otak saya baru 14 tahun ya, dan saya masuk politik itu supaya bisa menyenangkan orang tua saya tinggal satu ya, karena beliau itu rutin pagi nonton berita-berita apa yang sedang rame, nonton dunia politik. Nanti ketika ada sesuatu tanya ke saya apa gini-gini ya. Ya, saya berusaha untuk memberi jawaban yang memuaskan ibu saya ya. Tujuan saya supaya ibu saya itu bahagia dengan beliau bertanya, saya menjawab dengan kepuasan beliau ya. Itu saya mau belajar politik dulu ya. Ketika masih SMP saya juga pernah main politik ya, karena kehidupan saya yang lagi ya terombang-ambing, saya fokus dulu ke keluarga ya. Mungkin cukup di sini dulu penjelasan saya kasih penjelasan yang simple dan bisa dimengerti dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlalu tinggi ya. Sedangkan yang sebenarnya kita juga nggak tahu ya. Maksud saya kita nggak tahu itu ya, dari pihak Anda bilang seperti itu, tapi dari pihak kami yang bisa mungkin menjelaskan seperti itu. Dan ini menurut pengalaman pribadi saya juga, saya melihatnya itu Ibu Mega menjual Pulau Telkomsel ya untuk kepentingan negara.